tanpa berlama-lama kayaknya Mbak Hanifah, ini teman-teman pasti juga sudah pengen banget ya dengar tips and trick dan juga cerita dari Mbak Hanifah ini seputar blogging. Jadi saya akan kasih waktu untuk Mbak Hanifah bisa share screen dan memulai presentasinya sekarang sampai nanti pukul 8:05. Silakan Mbak Hanifah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Niaga Hoster yang sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi pembicara di Niaga Hoster Women Talk 1.0 ini. Jadi malam hari ini saya bakal sharing seputar dunia perblogingan dengan topik The Beauty and Power of Blogging. Sebelumnya saya bakal perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Sehari-harinya saya bekerja sebagai off-page SEO dari Hostinger Indonesia. Buat yang belum tahu Hostinger Indonesia itu apa, kita tuh kayak literally sister company-nya Niaga Hoster kayak gitu. Jadi sama-sama di bawah naungan PT WMTI. Saya juga teman sekantornya Alfa, barengan sekantor sama Niaga Hoster kayak gitu, cuma beda brand. Terus sebelum masuk sebagai off-page SEO itu saya sudah mengawali karir di bidang website kayak gitu sebagai blogger, sebagai lifestyle dan beauty blogger di hanifa.com yang sampai sekarang masih aktif, dan juga saya ada channel beauty podcast by Hanifa yang sudah lama tidak update. Semoga setelah ini bisa update lagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ngeblog dan rutin, ada yang sudah punya blog tapi tidak rutin, atau ada yang sama sekali belum pernah mencoba ngeblog tapi suka nulis kayak gitu, basically suka nulis. Oke, sekarang saya bakal share perjalanan awal saat saya mulai ngeblog kayak gitu. Jadi saya mulai ngeblog itu sejak SMA. Saya ingat banget nama domainnya itu destroyinsight.blogspot.com, anjir. Emo banget ya, ala-ala anak SMA yang lagi apa ya, kalau dibilang quarter life crisis juga belum ya, karena masih umur belasan, jadi masalah remaja masih banyak banget. Jadi blog itu saya gunakan untuk platform curhat online gitu pada awalnya. Dan saya mulai ngeblog lebih reguler lagi itu saat sedang merasa stuck skripsi, itu tahun 2016. Pelarian dari tesis burnout, saya akui itu. Tapi karena saya suka nulis dan saya tuh bosen suntuk gitu loh nulis skripsi yang ditolak terus sama dosen pembimbing. Pada akhirnya saya gunakan blog itu sebagai media untuk self healing, karena dari situ saya jadi bisa numpahin unek-unek. Pada saat itu juga udah umur sekitar umur 22, 23, jadi quarter life crisis ya, udah mulai di situ dijadiin tulisan yang kedoknya tuh self development, dan pada akhirnya mulai pakai top level domain alias www.hanifa.com, itu pakai .com ya lebih tepatnya, itu di tahun 2017, dan sudah bergabung di beberapa komunitas blogger yang saya rasa membantu banget sebagai pada saat itu blogger pemula. Jadi saat saya merasa sendiri, saya gabung di komunitas blogger itu untuk exchange knowledge, istilahnya untuk berbagi ilmu sama teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan dari blog saya. Dulu sih nggak serapi ini kan, jadi sekarang sudah tahu kayak SEO yang harus slick desainnya dan lebih ringan. Sekarang saya sudah pakai yang background-nya putih, terus abis itu sudah dikategorikan beberapa tulisan ke yang pertama beauty and fashion, blogging and social media, terus ada food and travel, self development, event report kalau misalnya saya dijadikan reporter untuk event tertentu, dan juga sponsored post. Lanjut, ini adalah beberapa contoh komunitas blogger yang saya bergabung di dalamnya. Itu ada Blogger Perempuan Network, kumpulan emak blogger, Beauty Squad, ini adalah komunitas beauty blogger kayak gitu, skala nasional. Terus ada Jogja Bloggers, ini teman-teman blogger di
Jogja yang niche-nya tuh lebih ke lifestyle dan beauty. Terus ada warung blogger, ini general, cowok, cewek, tua, muda, semuanya kumpul di sini se-Indonesia. Terus ada juga yang ini komunitas blogger Jogja kayak gitu. Di situ banyak para suhu dan masta, jadi saya juga belajar banyak dari mereka. So, lanjut lagi, there are some wonderful things about being blogger. Yang pertama itu adalah recognition. Pernah nggak sih, mungkin ini yang sudah dirasakan oleh teman-teman yang udah punya blog dan sudah punya jejaring kayak gitu ya, network kayak gitu, yang dikenal melalui blog. Ada yang biasanya kayak waktu event tuh nyamperin, mbaknya yang nulis soal ini ya, soal misal kalau teman-teman yang bahas parenting tuh, mbak yang bahas soal ini ya, gimana caranya mengatasi anak tantrum kayak gitu misalnya. Terus dari situ jadi cerita-cerita, terus ada yang nyamperin, aku relate banget loh sama tulisanmu yang judulnya tuh how to overcome insecurities kayak gitu. Jadi dia sama-sama punya insecurity masalah body image misalnya, karena saya juga merasakan hal yang sama dan saya share di blog, akhirnya jadi kayak ketemu sama temen yang juga ngerasain hal yang sama kayak gitu. Dan ini leading to network ya. So being blogger, you can meet new friends or any potential business partners through communities, events, or on social media platforms. Karena sudah pasti ngeblog tuh nggak jadi satu-satunya jalan untuk networking. Jadi kita juga mencantumkan yang yang kayak namanya sosial media di situ, dan jadi ngobrol dan bahkan bisa jadi temen yang ketemu langsung, misalnya kayak kopdar gitu, kopi darat. Terus ini juga akhirnya bisa leading ke collaboration. Jadi we can get some beneficial projects and partnership with some brands. Mungkin kalau yang ini lebih ke kalau misalnya blog kalian itu sudah memanfaatkan SEO kayak gitu, yang ini juga jadi new challenge untuk saya saat selama menjadi blogger. Saya ngerasa ada banyak challenge di situ. Saya jadi belajar fotografi karena namanya juga beauty blog, masa nggak ada fotonya kayak gitu, basic nggak cuma nulis aja, dan juga SEO. Nah, SEO ini yang bikin konten yang ada di blog itu jadi bisa keindeks sama blogger, dan brand tuh kalau nyari keyword tertentu soal brandnya, misalnya essence kayak gitu ya, itu bakal kalau misalnya muncul di page one, sudah pasti bakal direkomendasikan kayak gitu, dan mereka akan biasanya sih ini menghubungi lewat email kalau taunya dari blog kayak gitu ya. Terus lanjut lagi, ini adalah dua contoh dari sekian banyak beauty review yang sudah saya selesaikan. Yang atas itu review brand Korea namanya Moonshot. Jadi saya nge-review Moonshot Micro Setting Cushion Foundation dan juga tinted moisturizer-nya. Terus abis itu yang di bawah ada treatment di salah satu beauty clinic Skincare. Ini saya dapatkan dari networking yang itu ketemunya gara-gara blog juga kayak gitu. Terus selanjutnya ada contoh sponsor. Jadi karena sebenarnya basically itu blog saya tuh gado-gado, tapi saya kategorikan kayak gitu biar lebih rapi lagi, dan di situ ada food and travel juga. Itu masuk kayak lifestyle. Di atas tuh ada kerjasama dengan Gojek untuk fitur chat terbarunya pada saat itu, order dan split bill di GoFood. Terus abis itu yang bawah ada event dari Teh Pucuk Harum, yaitu Pucuk Culinary Festival Jogja di tahun kalau nggak salah 2019.